Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2018-2019. Bab 8, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran dari materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah peserta didik diharapkan mampu: satu, memahami pengertian iman kepada Rasul Allah; kedua, menjelaskan tugas-tugas Rasul Allah; ketiga, menjelaskan sifat-sifat Rasul Allah; keempat, menyebutkan Rasul Allah yang diberi gelar ulul azmi; kelima, menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah; serta keenam, membaca dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran yang pertama, pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemudian tugas Rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah serta batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya serta memperbaiki jiwa manusia. Sifat-sifat para Rasul Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul, di mana sifat wajib bagi Rasul ini terdiri dari satu, as-siddiq. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah siddiq, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak mungkin seorang Rasul berbohong kepada orang lain. Salah satu sifat ini begitu melekat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah al-amanah. Al-amanah mempunyai arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para Rasul. Setiap perkataan maupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul itu adalah at-tabligh. At-tabligh adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan pula kepada umat manusia. Kemudian yang keempat, sifat wajib bagi Rasul itu adalah al-fatonah. Al-fatonah memiliki pengertian sebagai sifat memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Rasul Allah, yaitu selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul Allah. Antara lain, yang pertama al-kizib, yang artinya dusta atau suka bohong. Tentu saja ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul, sebab lisan dan hati para nabi terjaga dari sifat-sifat buruk seperti ini. Yang kedua, al-khiyanah. Al-khiyanah merupakan sifat mustahil bagi Rasul, yang berarti berkhianat. Sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, karena mereka tidak akan berkhianat pada umatnya. Setiap hal yang diamanatkan oleh Allah kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, sifat yang mustahil bagi Rasul itu adalah al-kitman. Al-kitman memiliki arti menyembunyikan,
yang tentunya merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sebab tugas utama yang diemban oleh seorang Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah al-baladah. Al-baladah merupakan kebalikan dari sifat al-fatonah yang berarti bodoh. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sebab setiap Rasul yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh dan tidak bisa berpikir dengan baik. Berikut nama-nama Rasulullah yang diberi gelar ulul ajmi atau orang-orang yang terpercaya. Di antaranya 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa hikmah beriman kepada Rasulullah? Hikmah beriman kepada Rasulullah antara lain 1. Makin sempurna imannya, 2. terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, 3. menjadi motivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik, 4. memiliki teladan dalam hidupnya, 5. mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, 6. mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Imran, dalam Quran surat Al-Imran ayat 165, artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, dari uraian materi tersebut di atas, maka kiranya kalian sebagai peserta didik bisa menjawab evaluasi pembelajaran. Antara lain, soal yang pertama, apakah arti dari iman kepada Rasul? Kemudian yang kedua, coba sebutkan tugas-tugas para Rasul. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat para Rasul. Yang keempat, sebutkan nama-nama Nabi yang diberi gelar ulul ajmi. Kemudian yang kelima, sebutkan apa saja hikmah beriman kepada Rasul. Dan keenam, sebutkan arti Quran surat Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 164.